Gibran seharusnya bisa belajar arti etika. Rudy tidak mau persahabatan hancur hanya karena tergiur dengan jabatan. Sedangkan Gibran masih muda, masa depan masih panjang, tapi sudah berani tergiur dengan jabatan cawapres meskipun harus menyakiti perasaan banyak orang yang dulu mendukung dia. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Belakangan ini, Gibran sepertinya sangat terbebani dengan situasi politik akhir-akhir ini. Karena nekat ambil kesempatan yang ditawarkan oleh sang paman, dia harus menghadapi situasi yang sangat stres. Dari cara dia menjawab isu apapun, kelihatan jelas Gibran sedang mengalami fase berat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ditanya mengenai sesuatu, dia cuma jawab seadanya. Jawabannya irit atau melempar jawaban ke orang lain. Ditanya soal keinginan menjadi cawapres, dia muter-muter seperti jawaban dari Anies. Ditanya soal SKCK, dia mengelak, mirip Anies. Tapi semua memang benar. Gibran memang awalnya tidak berani jujur sehingga mengulur waktu atau berusaha menghindar. Setelah menjadi cawapres Prabowo, PDIP mulai move on dan tutup buku. Gibran tidak lagi menjadi kader PDIP. Tapi Gibran tidak cukup kesatria untuk mengundurkan diri secara resmi. Bahkan dia diminta kembalikan kartu tanda anggota partai supaya tidak ada isu PDIP main dua kaki. Tapi setahu saya masih belum dikembalikan. Rudy FX bahkan mengatakan terserah Gibran mau kembalikan atau tidak. Pokoknya mereka sudah tidak berharap apa-apa lagi. Tapi Gibran jawabnya agak bertele-tele. Dia kembalikan sepenuhnya persoalan itu pada Rudy FX. Ini jawaban orang yang terjepit tapi malas menjawab. Dia hanya melemparkan balik ke orang yang bersangkutan. Kekuasaan memang bisa membuat orang berubah secara drastis. Kekuasaan memang memabukkan. Harta, tahta, wanita. Tahta itu salah satu godaan besar yang sulit ditolak bagi yang tidak kuat. Kalau mau tahu karakter seseorang yang sebenarnya, berilah dia kekuasaan. Itu kata Abraham Lincoln. Gibran harusnya malu dengan apa yang dia lakukan. Bukan saja memanfaatkan cacatnya aturan untuk menjadi cawapres, tapi dia pura-pura lugu dengan jawaban yang membingungkan. Padahal semua orang sekarang ini sudah tahu watak aslinya. Saat ini, kalau ditanya tentang Gibran, banyak orang akan menjawab cawapres boneka, cawapres ilegal, cawapres cacat hukum. Ini kesan pertama yang hancur parah. Gibran juga harusnya belajar menahan diri dari Rudy FX. Belum lama ini dia cerita tentang Gibran. Ternyata Rudy pernah mendapat tawaran untuk menjadi wakil menteri PUPR. Tawaran itu datang langsung dari Gibran saat terpilih sebagai wali kota Solo tahun 2020. Gibran sendiri yang datang menawarkan, mau nggak Rudy dilantik menjadi wakil menteri? Saya cukup terkejut, kenapa Gibran bisa menawarkan jabatan seperti itu? Tapi setelah dipikir-pikir, wajar, karena dia anak presiden. Kalau misalnya Rudy mau, mungkin Gibran bakal minta bapaknya untuk menunjuk dia jadi wakil menteri. Saya sangat terkejut dengan berita ini. Kok bisa-bisanya Gibran seperti itu? Seolah dia kalau mau apapun gampang saja. Lalu saya teringat dengan berita mengenai kota Solo yang kebanjiran proyek dari pusat. Entah kebetulan atau tidak, di saat Gibran jadi wali kota dan Jokowi sebagai presiden, banyak proyek dari pusat yang digeber di Solo. Daerah lain belum tentu bisa seberuntung itu. Kalau saya sih sudah dapat info, tapi saya tidak mau menjelaskan lebih jauh. Cukup kalian nilai sendiri aja. Ada ekonom yang bilang belanja pemerintah pusat yang jor-joran di Solo bisa mengarah pada indikasi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. APBN seharusnya menciptakan pemerataan pembangunan. Jadi, kurang elok jika hanya daerah tertentu seperti Solo yang mendapatkan keistimewaan dari pusat. Sekarang semuanya jadi masuk akal ketika Rudy FX mengaku ditawari Gibran jabatan wakil menteri.
benang merahnya terlihat jelas. Tapi Rudi menolak karena memilih persahabatan ketimbang jabatan. Dia tidak mau menyakiti perasaan Ahmad Purnomo. Sebenarnya, Ahmad Purnomo akan mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Tapi kemudian Gibran masuk dan berhasil mendapatkan tiket rekomendasi dari PDIP. Gara-gara itu Ahmad Purnomo batal ikut Pilkada Solo. Makanya Rudi FX menolak ditawari jabatan karena takut menyakiti perasaan Ahmad Purnomo. Rudi tidak mau ada anggapan bahwa mencalonkan Ahmad Purnomo hanya basa-basi, lalu barter dengan Gibran supaya bisa menjadi wakil menteri. Ketika ditanya soal itu, Gibran lagi-lagi bertele-tele. Dia tidak menjawab itu benar atau salah. Dia cuma menjawab singkat, disuruh tanya ke Rudi FX. Padahal Rudi FX sudah menjawab belak-belakan. Gibran aja yang tidak berani kasih tanggapan. Bisa jadi memang benar, sehingga Gibran tidak berani memperpanjang masalah karena dia yang bakal rugi sendiri. Gibran seharusnya bisa belajar arti etika. Rudi tidak mau persahabatan hancur hanya karena tergiur dengan jabatan. Sedangkan Gibran masih muda, masa depan masih panjang, tapi sudah berani tergiur dengan jabatan cawapres meskipun harus menyakiti perasaan banyak orang yang dulu mendukung dia. Coba pikir, berapa banyak rakyat Indonesia yang kecewa dengan langkah Gibran Aji Mumpung memanfaatkan putusan dari MK? Ratusan ribu? Atau mungkin jutaan? Atau bahkan puluhan juta orang? Rudi FX demi satu orang tidak mau menerima jabatan. Sedangkan Gibran malah sebaliknya, mengorbankan banyak orang demi menjadi cawapres. Dia bahkan tidak malu dihujat banyak orang demi menjadi cawapres. Padahal Gibran itu mewakili pemimpin dari kalangan anak muda. Harusnya dia bisa memberikan contoh yang benar, melangkah yang benar, melalui proses yang benar, bukan memanfaatkan situasi untuk keuntungan sendiri. Percuma saja disebut pemimpin muda, tapi tidak punya etika politik. Tidak ada bedanya dengan mereka yang haus kekuasaan, yang tidak peduli dengan komentar orang lain. Dihina habis-habisan tidak sebanding dengan kenikmatan kalau sudah berkuasa. Semuanya serba enak. Fasilitas semuanya VVIP. Dihormati orang lain, diteriaki pendukung dan relawan, dijaga di mana-mana, dielu-elukan rakyat. Saya sering melihat kekecewaan orang-orang terhadap Gibran apalagi Jokowi. Kecewa tidak akan mengubah keadaan. Mereka tidak akan mendengarkan keluhan. Kekuasaan mungkin sudah menggelapkan hati nurani. Jutaan orang protes, tetap tidak akan menggoyahkan pendirian yang sudah teguh. Apalagi kalau sekadar mengingatkan, mana mau didengar, betul nggak? Kita hanya perlu menerima kenyataan bahwa Jokowi dan Gibran sudah berubah. Tidak usah berharap mereka bakal berubah pikiran. Semua sudah terlanjur basah, tidak mungkin menyesal dan memilih mundur. Kerusakan sudah parah. Kalau mundur, ya sia-sia semuanya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.